Hai guys, selamat datang di channel aku dan makasih ya udah mampir nonton video ini. Sebelumnya perkenalin dulu, aku Clara. Di video kali ini, aku bakal bahas satu film petualangan yang seru banget nih. Di sini bakal diceritain kisah manusia dan para monster. Bahkan kalian bakal ngeliat ada seorang cowok yang hamil anak monster. Pokoknya ini film yang asik banget sih. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Dan langsung kita mulai aja nih ya. Tapi sebelumnya aku minta tolong dong like video ini. Terus pastiin kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. Jadi ceritanya, di zaman dulu manusia dan monster itu hidupnya berdampingan. Tapi suatu hari manusia pengen menguasai dunia. Akhirnya manusia ngadain peperangan nih melawan monster. Dan para monster kalah. Terpaksa mereka ngebangun kerajaan sendiri di pegunungan terpencil. Sayangnya raja para monster itu baru aja tewas. Dan di wilayah monster terjadi kekacauan. Ratu monster yang lagi hamil ini terpaksa harus kabur. Dia lari ke wilayah manusia, ditemenin sama dua pengawalnya yang setia. Nah, ada sebuah ramalan. Konon katanya, bayi yang dikandung ratu ini bakal mengubah takdir manusia dan monster. Makanya bayi itu sangat berharga. Tapi, ini ada monster raksasa yang mengincar sang ratu. Para pengawal berusaha ngelindungi ratu, tapi sulit. Si ratu juga udah berusaha kabur, tapi tetap aja nih dia udah ketangkep sama si monster yang jahat. Untungnya, para pengawal berhasil nolongin ratu. Walau si ratunya udah lemah, dia bahkan gak kuat jalan. Pengawal masih terus berusaha nih, bahkan sampai ngegodain, sampai mukul-mukul. Dan untungnya, monster jahat itu jatuh dan nyangkut di pohon. Rombongan ratu berhasil kabur. Sementara, di desa manusia, ada seorang pemuda yang namanya Tien In. Di sana, dia tinggal sama neneknya. Si neneknya selalu cerita kalau bapaknya Tien In tuh seorang pemburu monster yang kuat dan jago bela diri. Sementara Tien In ini cowok yang lemah, dia nggak bisa bertarung. Sayangnya ayahnya Tien In menghilang gak tahu kemana. Makanya ini mau dicari sama si nenek. Padahal ayahnya itu pemimpin desa. Makanya nih terpaksa si Tien In yang harus gantiin posisinya. Tapi karena dia lemah, apalagi karena kakinya pincang, ya warga desa gak ada yang mau dengerin dia. Malahan dia selalu diketawain. Dan cuma sahabat cowoknya ini nih yang selalu bantuin dia. Sementara di wilayah manusia juga ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang jahat. Raja itu lagi ngasih perintah ke para pemburu monster untuk nangkep semua monster yang masih berkeliaran di wilayah manusia. Dia juga merintahin mereka untuk ngebawa bayi yang dikandung sama si ratu monster tadi. Lanjut, ini si Tien In lagi bengong-bengong di sungai. Tiba-tiba dia ketemu sama sepasang suami istri yang bilang kalau mereka lagi lapar. Kebetulan si Tien In kan jualan masakan. Akhirnya dia bawa nih dua orang ini ke rumahnya. Dan mereka semua gak sadar kalau sebenarnya ada seorang wanita yang lagi ngamatin mereka diem-diem. Bahkan sesampainya mereka semua di tempatnya si Tien In, ini cewek tadi juga ngikut. Dan dia langsung nyerang dua orang itu. Ternyata dua orang tadi tuh pengawal ratu yang lagi nyamar jadi manusia. Mereka sebenarnya mau makan si Tien In. Dan cewek ini tuh ternyata salah satu pemburu monster. Karena lemah, si Tien In cuma bisa ngumpet. Dia malah disamperin sama si ratu monster. Nah, pas dua monster pengawalnya mau ditangkap sama cewek ini, dia malah keduluan dong sama pemburu monster yang lain. Karena para pengawalnya udah ketangkep, ini si ratu juga langsung kabur. Abis itu, karena udah nyelamatin si Tien In dari para monster, cewek ini minta dikasih makan. By the way, namanya Xiaolan guys. Dia juga minta numpang tidur nih di rumah itu. Tapi, kasihan banget deh si Tien In. Seluruh tubuhnya diikat dan mulutnya juga disegel pakai sihir supaya cowok ini gak bisa macem-macem. Sementara dua pengawal ratu tadi berhasil nih mengecoh manusia yang nangkep mereka. Akhirnya mereka bisa kabur. Terus ini pas si Tien In lagi tidur, tiba-tiba sekelilingnya dilubangin dong. Terus dia dibawa. Si Xiaolannya masih gak sadar, dia tetap tidur. Ternyata Tien In dibawa sama ratu monster dan lubangnya ini mengarah ke hutan. Karena udah sekarat, si ratu mutusin buat mindahin janinnya ke tubuh Tien In. Dia ambil tuh dari perutnya dan dimasukin dong lewat mulutnya Tien In.
Seketika perutnya langsung kayak orang hamil. Nah, tapi si monster raksasa tiba-tiba muncul lagi dan mau nyerang. Untungnya si Xiaolan ternyata udah nyusulin. Berusaha ditangkep nih, tapi sayangnya monster gede itu terlalu kuat. Udah gitu, ini si ratu juga nggak bisa bertahan. Dia akhirnya meninggal. Supaya selamat, Tianyin dan Xiaolan kabur lewat lubang tadi. Untungnya si monster gede nggak muat, dia nggak bisa ngejar. Sesampainya di rumah, cewek ini nyuruh Tianyin buat menjaga kehamilannya sampai kelahiran nanti. Karena bayi monster itu kalau dijual pasti harganya bakal mahal. Tiba-tiba dia nggak sengaja nginjek perangkap yang dibuat sama neneknya Tianyin. Si Xiaolan jadi kegantung kayak gini. Karena hamil, Tianyin harus minta bantuan sahabatnya nih buat nurunin si Xiaolan. Tapi sesampainya di situ dia malah kaget karena ternyata sahabatnya itu bukan manusia. Ternyata dia juga monster yang nyamar. Malahan gak lama sahabatnya ditangkep. Ternyata raja dan para pemburu monster lagi ada di desa itu. Tianyin yang ngintip baru tahu nih kalau ternyata semua warga desa itu tuh monster yang nyamar jadi manusia. Ternyata ayahnya yang ngumpulin dan nyelamatin mereka. Soalnya monster-monster ini sebenarnya nggak nyerang manusia. Mereka bisa nggak makan daging, sayur aja cukup. Tapi raja nggak peduli, dia tetap nangkep mereka semua. Karena menurut dia, manusia yang harus berkuasa dan gak ada tempat untuk para monster. Satu desa itu dibakar habis. Terus untungnya, Xiaolan yang punya kekuatan sihir bisa nih pakai bantuan kertas-kertas ini untuk ngebebasin dia dari perangkap. Dan dia juga langsung narik Tianyin buat ngumpet. Setelahnya, mereka berdua mutusin buat nyari tempat yang lebih aman sambil nunggu si Tianyin ini lahiran. Karena hamil anak monster, dia tuh jadi lapar terus, makannya banyak banget. Udah gitu, ini si pemburu monster yang tadi juga ngincer bayinya. Dia berusaha nangkep si Tianyin, tapi tiba-tiba monster raksasa tadi muncul lagi. Tianyin dan Xiaolan langsung kabur ninggalin pemburu monster yang ini. Tapi untungnya pemburu monster ini jago sih. Dia berhasil nahlukin monster raksasanya walau sampai babak belur kayak gini. Abis itu, Tianyin dan Xiaolan ngelanjutin perjalanannya. Mereka mutusin buat singgah di suatu penginapan. Tapi ternyata di situ ada dua pengawal ratu yang lagi menyamar dan ngawasin mereka. Dua pengawal itu mau bawa kabur si Tianyin. Sayangnya keburu ketahuan sama si Xiaolan. Mereka langsung dibikin kaku dan dikurung nih di lemari. Tiba-tiba cowok ini ngerasain perutnya sakit. Dia udah mau ngelahirin. Dan mereka panik, gimana coba cara ngeluarin bayinya? Si Xiaolan malah mau main dokter-dokteran. Udah gitu, pas udah di ujung banget nih, malah ada ibu-ibu yang kepo karena pengen tahu siapa yang ngelahirin. Untungnya, gak lama Tianyin bisa ngeluarin bayi itu. Ternyata keluarnya dari mulut dong. Dan sebelum jadi heboh, akhirnya si Xiaolan bikin ibu-ibu itu jadi pingsan. Bayi yang dilahirin ternyata wujudnya monster lobak yang lucu kayak gini. Bayi monsternya bener-bener gak gemesin. Setelahnya, Xiaolan dan Tianyin kembali melanjutin perjalanan. Mereka tinggal sementara di tempat ini nih. Tapi si bayi monster itu tiba-tiba sakit demam dan badannya jadi lemas. Mereka langsung sadar kalau bayi monster ini tuh sama sekali belum disusuin dari pas baru lahir. Terus guys, ternyata si bayi monster bukan mau minum susu, tapi dia maunya darah. Jadi dia ngisepin darah dari si Tianyin dong. Dia sampai teriak-teriak. Akhirnya bayi monster ini diajarin makan buah-buahan aja. Dia mau nih makan buahnya. Tapi lucunya, biji buah itu malah dijadiin tembakan kayak gini sampai ngancurin tempat itu. Tianyin dan Xiaolan ngabisin waktu bareng bayi monster ini. Mereka semua jadi deket. Tapi sesuai rencana di awal, mereka mau jual bayi monster ini kan. Dan ini sedih banget, si bayi monster sampai nangis karena ditinggalin. Setelahnya, Tianyin dan Xiaolan dapat banyak uang sih. Mereka bisa makan enak, tapi nggak bahagia. Mereka terus-terusan kepikiran bayi monster itu. Akhirnya mereka mutusin buat jemput si bayi. Tapi kata si penjual udah telat. Bayi monster itu udah dibawa ke istana untuk dimasak. Dan ini di dapurnya, monster-monster yang ketangkep tuh mau diolah jadi makanan. Terus cewek ini kepala kokinya, dia yang masak monster-monster itu. Ada yang udah dijadiin sashimi. Dan sampai tiba nih gilirannya si bayi monster. Dia udah dimasukin ke minyak panas, mau digoreng.
Tapi anehnya, dia malah berenang-renang di minyak panas itu, gak bisa kegoreng. Bahkan dia udah sampai dijadiin adonan, udah dikukus, tetep aja nih dia selamat, tetep utuh. Sementara di tempat itu juga ternyata ada pengawal ratu yang udah nyamar karena mau nyelamatin si bayi. Terus Tian Yin dan Xiaolan juga udah sampai di situ. Mereka juga ketemu monster-monster yang dari desanya. Bahkan dia ketemu lagi nih sama sahabatnya waktu itu. Kali ini Tian Yin gak mau ninggalin sahabatnya. Dia yang lemah dan gak pernah bertarung tetap berusaha mau ngalahin penjaga di situ, dan untungnya dia berhasil. Sementara dua monster pengawal ratu lagi berusaha kan mau nyelamatin si bayi. Mereka malah ketahuan sama pemburu monster. Tapi pas si pemburu monster udah terpojok, justru malah mereka selamatin. Si pemburu monster jadi sadar kalau ternyata monster-monster itu gak semuanya jahat. Dan gak disangka-sangka, ternyata neneknya Tian Yin juga lagi sembunyi di situ. Nah, walau bayi monster ini gak bisa dimasak, dia tetap dihidangin untuk para tamu di situ. Si bayi dikasih minum anggur supaya mabok, dan otaknya mau dimakan pas masih fresh. Untungnya sebelum itu terjadi, Tian Yin berhasil ngambil bayinya. Tapi raja ngancam dia dengan nangkep Xiaolan dan juga si nenek. Tian Yin disuruh nyerahin bayi itu. Kebetulan di situ tuh ada buah-buahan. Dia langsung dapet ide nih. Biji buah-buahan itu jadi tembakan yang keluar dari mulut si bayi monster. Situasi di situ jadi kacau. Pas bertarung, ini kulitnya si raja kena. Gara-gara itu jadi ketahuan guys, kalau ternyata dia tuh bukan manusia, tapi monster juga. Sebenarnya dia monster raksasa yang jahat. Situasi di situ jadi kacau. Bahkan Tian Yin ketusuk pedang. Di situ Xiaolan sedih banget. Dia baru sadar kalau sebenarnya dia mencintai Tian Yin. Dan si bayi monster juga berusaha ngangkat pedang yang menancap di tubuhnya Tian Yin. Tapi sulit banget, tangannya sampai terluka. Nah, untungnya dia berhasil. Bahkan Tian Yin juga selamat. Lalu ajaibnya, pedang itu berubah jadi pedang yang sakti. Abis itu si Tian Yin juga jadi berani nih. Dia pakai pedangnya untuk ngalahin si monster jahat dan dia berhasil. Setelahnya situasi udah aman. Tapi dia sadar kalau dia dan si bayi monster gak bisa bersama. Keberadaan monster di wilayah manusia masih belum bisa diterima. Jadi supaya aman, si bayi harus tinggal sama monster yang lain. Sebelum pisah, Tian Yin ngasih nama bayi monster itu Wupa. Dan walau berat, mereka akhirnya berpisah nih. Sedih banget ya. Nah, itu tadi filmnya guys. Gimana? Seru banget kan? Berikutnya, aku pasti bakal ceritain kalian film-film lain yang lebih seru lagi. Jadi kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video aku berikutnya. Oh ya, aku juga punya video-video lain yang gak kalah seru nih di channel aku. Jadi bisa kalian tonton ya abis ini. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!